Halo my bestot, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Seperti biasa di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film Psikopat ya guys ya, yang berjudul Piglet 2025. Yang menurut Cenah film ini terinspirasi dari Psikopat Piglet yang ada di film Winnie the Pooh. Oke lah, daripada panjang lebar menjelaskan, mending kalian saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan dua security yang sedang menjaga tahanan yang hendak dipindahkan di sebuah truk. Namun perjalanan mereka pun harus terhenti dikarenakan supirnya kebelet ngompol. Kemudian security Icih yang penasaran pun menanyakan tentang kekopetan yang dilakukan oleh tahanan yang sedang dia jaga ke rekannya. Lalu si Asep pun menceritakannya bahwa dulu ada seorang dokter gelo yang bernama Blackley yang mencoba membuat sebuah serum percobaan dari tumbuhan dan hewan aneh. Dan setelah serum itu disuntikan ke psikopat, tiba-tiba tubuhnya mengalami perubahan dan bisa beregenerasi bak Orochimaru Boruto. Dan sejak saat itulah dia akan menghabisi orang-orang yang dia temui. Sontak saja si Icih pun bergidik ngeri mendengar cerita itu. Kemudian si Asep pun berkata lagi, namun kekopetannya akan segera berakhir karena dia akan segera disuntik modar. Namun tiba-tiba malang sekali, dua security itu pun harus modar di tangan psikopat. Kemudian kita dialihkan ke si supir yang sedang enak-enak mengompol, namun tanpa dia sadari, psikopat sedang mendekatinya. Setelah berhasil menghabisi ketiga security itu, dia pun kembali ke sarang kopetnya. Dan kini si kopet Bagong pun akan segera kembali beraksi. Tidak lama kemudian ada seorang pria kolot yang datang ke sarang itu yang tidak lain adalah kakaknya psikopat yang bernama Hogar. Kemudian si Hogan pun meminta psikopat untuk segera melancarkan aksi kopetnya ke para bondon yang akan menyewa kabinnya. Setelah memberitahukan itu, si Hogan pun bergegas pergi. Kemudian kita dialihkan ke para bondon yang berniat liburan di sebuah kabin di tengah hutan untuk merayakan ulang tahun temannya yang bernama Cat. Singkat waktu akhirnya mereka pun sampai di kabin itu. Jelas saja mereka pun sangat senang apalagi ditemani segapok bako liar. Namun si Bondon Cat yang mendengar kabar adanya psikopat Bagong di hutan ini mengajak teman-temannya untuk kembali pulang. Namun jelas saja teman-temannya tak percaya tentang keberadaan psikopat Bagong itu. Tidak lama kemudian datanglah si pemilik kabin yang tidak lain adalah psikopat Hogan. Dengan ramahnya, si Hogan pun mengajak para bondon untuk melihat kabin yang akan mereka sewa. Kemudian kita dialihkan ke seorang pria yang bernama Bruce yang berniat pergi menyusul si Cat ke kabin. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil kreditannya mogok. Dirasa kabin itu sudah dekat, si Bruce pun mengajak ayangnya untuk melanjutkannya dengan berjalan cokor melewati hutan.
Lalu si Bruce pun menyuruh si En untuk memberitahukan ke adiknya. Setelah itu si En pun memberitahukan ke adiknya si Bruce bahwa perjalanan mereka harus dilanjutkan dengan berjalan cokor. Lalu kita dialihkan lagi ke si Hogan yang sedang menunjukkan kabin yang akan para Bondon itu sewa. Kemudian si Sarti yang berniat live TikTok di kabin ini pun menanyakan tentang adanya sinyal di tempat ini. Namun seperti biasa, Pak Sutradara tidak mengizinkan adanya sinyal di tempat ini. Lalu si Hogan pun menawarkan ke para Bondon itu jika mereka butuh telepon ada di kantornya. Setelah itu si Hogan pun izin untuk pergi. Kembali ke si Bruce yang sedang melewati hutan. Namun di tengah hutan tiba-tiba si Kurti berniat untuk melukis terlebih dahulu. Dirasa akan lama, si Bruce pun mengajak ayangnya untuk bergabrut lestari di tengah hutan dan meninggalkan si Kurti sendirian. Setelah menemukan tempat yang cocok, mereka yang sudah terlanjur esang pun berniat bercocok tanam di tempat itu. Namun saat lagi enak-enak bergoyang, tiba-tiba si En mendengar sesuatu. Dirasa itu hanya Bagong yang mengintip, si Bruce pun meminta si En untuk melanjutkan bergoyangnya. Namun tiba-tiba dan seperti biasa, pasangan Kang Maksiat ini pun harus modar di tangan si Kopet Bagong. Kemudian kita dialihkan ke si Susi dan teman-temannya yang sedang menikmati arbal tilu limaan. Kemudian mereka pun menyuruh si Cat untuk mencobanya. Walaupun bau, si Cat pun berniat untuk meminum arbal itu. Namun baru juga satu teguk, si Cat yang merasakan enak pun izin pergi ke jamban. Sementara yang lainnya melanjutkan pesta arbal itu. Namun tanpa mereka sadari si Kopet Bagong sedang mengintai mereka. Lalu kita dialihkan lagi ke si Cat yang hendak utah di WC. Namun tidak lama kemudian dia pun mendengar seseorang mengetuk-ngetuk jendela WC-nya. Walaupun takut, si Cat pun berniat untuk mengeceknya. Setelah melihat pria dengan penuh luka, si Cat yang ketakutan pun bergegas kabur. Dan akibat dari kejadian itu ada seorang polisi datang untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian si Hogan pun beralasan mungkin saja pria itu diserang oleh binatang buas yang ada di hutan ini. Dirasa itu masuk akal, si polisi pun berniat pergi untuk membawa pria itu ke rumah sakit. Namun si Bondon yang takutnya pria itu diserang oleh Bagong Kopet mengajak teman-temannya untuk kembali pulang saja. Namun si Susi yang tak ingin rugi membujuk teman-temannya untuk tetap tinggal di kabin ini. Hingga akhirnya mereka pun setuju untuk tetap tinggal. Setelah semuanya tenang, si Hogan pun izin pergi untuk menyiapkan makanan. Lalu kita dialihkan ke si Kurti yang baru saja selesai menggambar. Namun dia pun nampak Herman saat tidak melihat keberadaan kakaknya dan si En. Kemudian dia pun berniat untuk mencarinya. Di tengah pencarian, si Kurti pun kaget saat menemukan kutang si En dengan berlumuran darah.
Namun suenya di tengah pelarian si Kurti pun harus merasakan ngilu setelah terkena jebakan Bagong. Di tengah rasa ngilu, si Kurti pun berniat untuk melepaskannya. Malang sekali, si Kurti pun harus pingsan setelah digaplok oleh si Kopet Bagong. Kembali ke si Cat dan teman-temannya yang sedang asik menggibah. Namun si Judit yang bosan mendengar teman-temannya bergibah, dia pun izin pergi untuk udud bako lieur di tengah hutan. Singkat waktu kita pun diperlihatkan ke si Cat yang sedang asik menyendiri di sebuah danau. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria yang bernama Asep. Kemudian si Asep pun memperingati mereka untuk segera pergi dari kabin itu karena di kabin itu ada si Kopet Bagong. Namun jelas saja mereka tidak mempercayai perkataan si Asep dan menyuruh si Asep untuk segera pergi. Lalu kita dialihkan ke si Judit yang sedang asiknya menikmati bako lieur di tengah hutan. Tidak lama kemudian dia pun menemukan lukisan si Kurti. Takut terjadi apa-apa dengan temannya, dia pun bergegas untuk mencarinya. Sesampainya di sebuah bangunan, si Judit pun menemukan si Kurti yang sudah terikat. Kemudian dia pun berniat untuk menolongnya. Namun si Kurti menyuruh si Judit untuk secepatnya bersembunyi karena si Kopet Bagong sebentar lagi akan datang. Takut bernasib seperti si Kurti, si Judit pun bergegas untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian si Kopet Bagong pun datang dan akan melakukan sesuatu. Melihat temannya modar mengenaskan, si Judit pun berniat untuk keluar dari tempat itu. Naas sekali, si Judit pun harus menyusul si Kurti ke alam baka setelah dikretek abal-abal oleh si Kopet Bagong. Kemudian kita dialihkan ke si Kokom yang sedang mandi. Namun tanpa dia sadari, si Hogan sedang mengintainya. Naas sekali, si Kokom pun harus modar menjadi korban kekopetan si Hogan. Kemudian kita dialihkan ke 3 bondon yang tersisa. Lalu si Cat pun menanyakan keberadaan si Judit, namun si Cicih tidak melihatnya. Dirasa ada yang aneh karena teman-temannya satu persatu menghilang. Takut terjadi apa-apa, mereka pun bergegas untuk mencarinya. Lalu si Susi dan si Cat pun berniat untuk mencari teman-temannya memakai mobil, sementara si Cicih berniat menunggu teman-temannya di kabin. Namun suenya mobil kreditannya sulit menyala. Mereka pun berniat untuk mencarinya dengan berjalan cokor. Di tengah perjalanan, mereka pun memutuskan untuk berpencar. Sesampainya di gudang, si Cicih pun melihat si Hogan yang sepertinya sedang terluka. Kemudian dia pun berniat untuk menolongnya. Namun tanpa dia sadari, si Kopet Bagong sudah ngajogrog di belakangnya. Dan rupanya itu hanyalah akal-akalan si Hogan saja untuk menjebak si Cicih.
Tidak lama kemudian si Cicih pun tersadar disarang si Kopet. Betapa syoknya dia saat melihat jasad teman-temannya sudah modar mengenaskan. Lalu tiba-tiba sungguh mubazir, si Cicih pun harus modar mengenaskan setelah dirujak oleh si Kopet Bagong. Lalu kita dialihkan lagi ke si Susi dan si Cat yang belum juga menemukan teman-temannya. Di tengah kebingungan, si Cat pun berkata mungkin saja teman-temannya sudah modar oleh si Kopet Bagong. Namun si Susi masih tetap belum mempercayai tentang keberadaan si Kopet Bagong. Kemudian dia pun mengajak si Cat untuk mencari teman-temannya lagi. Oh my God, we don't need. Get the fuck out of here! Tepat pada waktunya si Asep pun datang dan langsung menembak si Kopet Bagong itu. Namun entah berapa biji buah kucubung yang dia makan, si Susi yang liar pun malah menuduh si Asep bagian dari para si Kopet itu. Kemudian si Asep pun menjelaskan bahwa dia berniat untuk menyelamatkan mereka. Namun si Susi yang liar tidak mempercayainya dan berniat membawa si Asep ke si Hogan. Tidak lama kemudian mereka pun bertemu dengan si Hogan. Jelas saja si Hogan pun sangat senang dan menuduh si Asep biang kerok dari kekopetan yang terjadi di kabinnya. Di tengah drama yang terjadi, tiba-tiba naas sekali si Asep, si pria baik hati pun harus modar mengenaskan di tangan si Kopet Bagong. Kemudian si Hogan pun menyuruh si Kopet untuk memburu kedua bondon yang tersisa. Kemudian kita dialihkan ke si Susi dan si Cat yang berhasil lolos. Di tengah pelarian, si Susi yang tidak kuat untuk berlari lagi pun menyuruh adiknya untuk pergi duluan. Walaupun tak tega, mau tidak mau si Cat pun harus pergi meninggalkan kakaknya itu. Tidak lama kemudian si Kopet Bagong pun datang dan langsung membawa si Susi. Mamam Tasya, akibat tidak mempercayai si Asep, kini si Susi pun harus modar di tangan si Kopet Bagong. Sementara itu si Cat yang berhasil lolos pun bertemu dengan seorang polisi. Kemudian dia pun meminta bantuan ke polisi itu. Si polisi pun menenangkan si Cat dan mengajak si Cat ke kantornya. Dan ternyata si polisi itu adalah adiknya si Hogan dan kakaknya si Kopet. Kemudian si Hogan yang mendengar si Cat sedang ultah pun memberikan kue ultah dengan cokor dari teman-temannya. Melihat hal itu, jelas saja si Cat pun semakin ketakutan. Lalu si Hogan pun menjelaskan tujuan dia membiarkan hidup si Cat ialah untuk penanaman bibit dari si Kopet Bagong. Di mana si Kopet Bagong yang memiliki regenerasi bak Orochimaru Boruto, dia pun yakin jika dia memiliki banyak keturunan darinya, dia bisa menguasai dunia. Namun jelas saja si Cat pun tak sudi jika harus mengandung bibit dari si Kopet Bagong itu. Namun si Hogan tidak peduli karena dia akan memaksanya.
Kemudian selepas si Kopet dan si Hogan pergi, si polisi yang tergoda dengan kebohaian si Cat pun berniat untuk mencicipi terlebih dahulu. Dirasa ini kesempatan untuk kabur, si Cat pun berniat untuk merencanakan sesuatu. Setelah berhasil menghabisi si polisi dan si Hogan, si Cat pun bergegas untuk pergi. Kemudian si Cat pun berniat pergi menggunakan mobil si polisi, namun dia pun melihat si Kopet Bagong sudah ngajogrok di belakang mobil. Lalu dia pun berniat untuk melakukan sesuatu. Setelah berhasil melumpuhkan si Kopet Bagong, si Cat pun bergegas untuk pergi. Di tengah perjalanan, akibat ada rusa yang menyeberang, mobil si Cat pun harus terguling. Walaupun ripuh, untung saja si Cat pun berhasil selamat dari kejadian itu. Dengan cokor yang pengkor, si Cat pun bergegas pergi dari tempat itu. Namun si Kopet Bagong yang sudah menguasai jurus Hokage keempat pun sudah ada di tempat itu dan bersiap untuk memburu si Cat. Dengan kekuatan kepepet, akhirnya si Cat pun berhasil menghabisi si Kopet Bagong itu. Dan seperti biasa, film pun sudah berakhir. Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film dari Prigate tahun 2025. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.